Selanjutnya part kedua dari kelistrikan jantung ya oke. Saya akan mereview kembali yang kemarin ya, mulai dari sini dulu. Kalian lihat ini adalah fase respon action potential, ini yang terjadi pada sel otot jantung. Ingat ini adalah saya tulis ini terjadi pada sel otot jantung. Sel otot jantung ciri khasnya adalah dia itu naiknya depolarisasinya itu cepat karena ada pembukaan kanal natrium. Lalu karena ada pembukaan kanal natrium, dia itu depolarisasi cepat, dan ciri khas lainnya adalah fase plateau nih, fase 2 nih ya. Ingetin ini fase plateau ini adalah fase ketika si kalsium masuk dan kalium itu keluar sedikit gitu, sehingga masih kayak masih stabil gitu ya di atas. Lalu selanjutnya ini adalah fase repolarisasi, fase 3, yang mana di sini fase 3 tuh kalium kembali naik lagi gitu ya. Artinya kalium naik lagi berarti kalium kembali keluar banyak. Kalium kembali keluar banyak dan kanal kalsium tadi tertutup sehingga kalsium tidak bisa masuk lagi, sehingga sel menjadi lebih negatif kembali atau terjadi repolarisasi. Oke, itu untuk sel otot jantung ya. Nah, ini sendiri untuk sel sel autoritmik. Ini slow respon. Kalau tadi yang fast respon, ini slow respon ya. Ciri khasnya adalah dia itu bisa berdepolarisasi sendiri tanpa ada impuls saraf. Lalu pada saat mencapai threshold sini dia langsung naik gitu. Ini langsung terdepolarisasi dengan cepat. Lalu di sini langsung repolarisasi lagi, lalu kembali naik lagi ya. Karena apa dia bisa naik sendiri? Karena ada funny channel. Funny channel itu pertukaran channel natrium kalium yang membuat si natrium itu bisa masuk sehingga bisa naik sedikit demi sedikit gitu ya. Dan selain funny channels itu yang aktif juga channel kalsium tipe T. Tipe T itu tipe yang lambat, sehingga nanti sebelum mencapai repolarisasi itu yang aktif kalsium tipe T. Nanti kalau sudah mencapai threshold dan sudah naik, ini kalian lihat di sini kalsiumnya naik, berarti yang masuk itu dari kalsium tipe L gitu. Jadi tipe T itu untuk mulai dari sini ke sini, lalu pada saat mulai threshold dia naik, itu yang masuk dari kalsium tipe T. Oke. Dan untuk pergerakan kaliumnya juga sama, pada saat dia menurun dulu, lalu pada saat depolarisasi cepat dia semakin menurun, lalu pada saat repolarisasi baru dia naik gitu ya. Oke, itu tuh ke review yang video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh-pengaruh saraf simpatis dan parasimpatis terhadap grafik-grafik depolarisasi tersebut ya. Di sini kalian lihat ya. Di sini yang efek, kita bakal bahas dari efek simpatis terlebih dahulu ya. Untuk efek simpatis terlebih dahulu, ini kalian lihat, ini kan sel autoritmis ya, karena dia naik sendiri nih, sel autoritmis jantung, sel pacu jantung ya. Di sini oke. Di sini dengan adanya bantuan sistem saraf apa ini? Sebentar baca dulu. Sistem saraf simpatis ya. Sistem saraf simpatis. Sistem saraf ini sistem saraf apa sih? Ya di sini dulu deh. Nah, ini dia. Kita lihat di sini yang titik-titik kecil parasimpatetik. Oke, jadi awalnya itu secara normal, ini yang garis kecil-kecil di sini, ini secara normal ya, dia depolarisasinya sepanjang ini saja nih ya. Potensial spontaneous depolarizationnya hanya sepanjang ini. Tapi karena ada sistem parasimpatis, yang artinya sistem parasimpatis adalah menurunkan kecepatan detak jantung, artinya dia dilamain dengan apa? Dengan dipanjangkan fase ininya nih. Nah, ini adalah pengaruh efek parasimpatis. Yang merah ini pengaruh efek parasimpatis, sehingga spontaneous depolarization ini bisa lebih lama. Nah, kalau yang biru ini adalah pengaruh sistem saraf simpatis, kebalikannya. Karena yang normal itu segini, sama sistem simpatis itu kan dicepetin artinya dipendekin lagi nih jaraknya, sehingga jarak untuk mencapai thresholdnya itu lebih dekat. Kalau yang parasimpatis jarak mencapai threshold itu lebih lama, sehingga terjadi perlambatan detak jantung gitu ya. Itu untuk yang pertama. Yang pertama itu adalah ini efeknya itu simpatis dan parasimpatis itu menjauhkan atau mendekatkan spontaneous depolarization ke threshold potensial, seperti itu ya. Untuk yang kedua sendiri itu sama,
Nah, untuk apa sih namanya, yang kedua ini ya, ini untuk sistem parasimpatis. Untuk parasimpatis ini, cardiovascular control itu ada di medula oblongata mengirimkan sinyal parasimpatis. Dia itu nanti sinyal parasimpatis itu dia kan mengeluarkan asetilkolin ya, dia akan menempel ke reseptor muskarinik yang ada di autorhythmic cell. Nah, ini menyebabkan apa? Ini menyebabkan kalium efflux, keluarnya kalium itu lebih banyak daripada turunnya kalsium. Nah, kalau kalsium itu kan menyebabkan depolarisasi kalau kalsium masuk. Kalau kaliumnya itu yang meningkat, itu yang keluar itu menyebabkan repolarisasi kan, menyebabkan sel menjadi lebih negatif. Nah, terjadinya peningkatan ke pengeluarannya kalium itu menyebabkan hiperpolarisasi ya, hiperpolarisasi. Sehingga karena hiperpolarisasi itu menyebabkan detak jantung tuh turun, karena hiperpolarisasi ini seperti gambar di sini. Kalau yang tadi awalnya spontaneous depolarisasinya itu di titik sini ya kan, kalau hiperpolarisasi itu menjadi lebih jauh sehingga memperlambat detak jantung. Selain jauh juga ini juga diregangkan ya, boleh lihat seperti ini. Lalu sekarang yang simpatis. Kalau untuk yang simpatis sama, asalnya dari cardiovascular control di medula oblongata, dan dia itu mengeluarkan neurotransmitternya itu norepinefrin ya, yang berikatan di beta 1 reseptor di autorhythmic cell. Nah, dia ini akan meningkatkan masuknya natrium ke dalam sel dan masuknya kalsium ke dalam sel, sehingga menyebabkan depolarisasi ya. Nah, sehingga depolarisasinya itu meninggi dan heart rate-nya tuh lebih cepat ya, seperti ini. Ini warna merah nih ya, ini yang normalnya segini, tapi karena dia ada sistem saraf simpatis itu, karena dia menyebabkan jaraknya lebih sedikit, sehingga untuk mencapai thresholdnya itu lebih cepat, seperti itu. Nah, ini ya untuk perbandingannya ya, ini untuk yang normalnya segini aja, untuk yang parasimpatisnya itu dijauhkan sehingga lebih lama, dan untuk yang simpatisnya itu didekatkan nih mencapai threshold sehingga lebih cepat gitu ya kan. Refractory period. Oke, selanjutnya refractory period ini adalah berada di fase plateau ya. Berada di fase plateau ini, berada di fase plateau sih, refractory periodnya ini ada di sekitar sini ya. Ini tuh kita masih tahu dulu apa itu refractory period. Refractory period itu adalah periode ketika jantung tuh tidak bisa distimulasi untuk mengalami depolarisasi kembali sebelum depolarisasi sebelumnya tuh habis ya. Pokoknya dari fase sini ke sini dia tuh nggak bisa dipicu lagi gitu, nggak bisa ya. Dia harus selesai dulu ini, baru habis dari sini dia baru bisa lagi gitu. Itu namanya refractory period. Itu dibatasi. Kenapa dibatasi? Kenapa ada refractory period? Adanya refractory period itu berguna agar jantung itu tidak kontraksi terus-menerus sehingga menyebabkan tetanus ya. Kalau di otot rangka tuh ada namanya tetanus, ketika dia distimulasi terus-menerus naik sampai mencapai batasnya dia tuh kayak gini. Itu namanya tetanus. Titik ini seperti tetanus, titik maksimalnya itu tetanus ya. Seperti gampangnya seperti itu. Nah, di sini untuk refractory periodnya itu dia ada dua, ada absolute refractory period dan relative refractory period ya. Kalau absolute, namanya absolute itu dia sama sekali tidak bisa dipicu ya. Kalau relative refractory period itu dia masih bisa dipicu dikit-dikit lah. Seperti itu ya. Biasanya RRP ini terjadi di tahap akhir repolarisasi. Nah, ini refractory period seperti ini. Lalu mana lagi, lanjut lagi. Sama aja sih grafiknya, ini juga nih. Ini untuk tetanus nih seperti ini ya, ada di otot rangka nih. Ini untuk otot rangka seperti ini. Nah, ini kalau di otot jantung seperti ini. Oke. Kalau ini langsung aja lah ya. Ini kadar kalium tuh semakin naik, kadar kalium di apa sih namanya? Semakin naik kadar kalium di di luar sel, itu menyebabkan thresholdnya ini semakin menaik teman-teman, semakin menaik. Bisa dilihat di sini kaliumnya 3 mm itu apa ya, nggak tahu satuannya apa. Pokoknya kalau semakin ini kan dikit, dia masih bisa mencapai ambang threshold ya.
Ini makin naik makin tenggelam dia nih. K10 makin tenggelam. Kalian lihat di sini ya. Ini kan di zoom ya. Ini seakan-akan terlihatnya tuh kayak apa? Masih bisa dicapai padahal ini di zoom gitu kan. Nah, ini semakin K14 dia udah tenggelam, K16 apalagi dia udah tenggelam. Tapi kalau balik lagi ke K3, K+3 itu jadi bisa dipicu lagi. Oke, seperti itu. Untuk decremental conduction itu dia hanya ini ya. Apabila suatu impuls saraf melewati sebuah daerah yang dia tuh kurang konduksi listriknya, itu dia tuh bakal melambat, udah gitu aja. Tapi kalau misal konduksi listriknya itu udah parah banget seperti ini, dia itu aliran listriknya tuh bakal bisa mati di sini sehingga tidak bisa dipicu lagi. Nah, tapi kalau misal cuma segini itu dia bisa melambat, hanya melambat aja dan mempercepat. Nih bisa dilihat ya, kalau di sini yang lancar tuh grafiknya seperti ini. Kalau di tempat yang konduksinya kurang tuh grafiknya seperti ini. Ya, dia tuh lebih rendah karena melambat ya. Kalau lewatin lagi normal lagi gitu. Itu namanya decremental conduction. Dari namanya decremental decrease, conduction tuh konduksinya berlambatnya. Ini blok nih kalau dia tuh udah hitam banget di sini, maksudnya dia itu udah susah mengkonduksi di sini dan nggak bisa berjalan lagi, ya udah dia mati di situ. Gitu. Inhomogeneous repolarization. Oke, inhomogeneous repolarization itu adalah ketika misal di sini ada sel-sel yang dia itu short depolarization gitu ya, depolarisasinya sebentar, sedangkan yang sel-sel lain itu normal. Jadi si short depolarization itu kalau inhomogeneous repolarization itu adalah ketika si dia nih yang short itu berada di antara sel-sel yang normal gitu. Ketika dia berada di sel-sel yang normal, ini kan yang short nih, dia kan udah selesai duluan nih melakukan aktivitas listriknya. Nah, karena dia itu udah duluan repolarisasi dan yang si normal nih masih melakukan depolarisasi dan repolarisasi, sehingga pada saat dia belum melakukan repolarisasi, si sel-sel normal ini bisa memicu si yang short ini untuk melakukan ini lagi, depolarisasi dan repolarisasi lagi itu. Thank you.